Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini, hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, tertulis dalam kitab Imamat pasal 19 ayat 2. Mari sahabatku semua, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Hatahom matusadok luhutan nihalak Israel hataon, ikon badiahamu, aina badia doahu Jehovah debatamunai. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari, sahabatku semua di dalam nama Yesus, firman Tuhan hari ini menginspirasi kita untuk mengeksplorasi makna mendalam dari panggilan kita sebagai pengikut Kristus untuk hidup yang kudus dalam relasi kita dengan Allah dan dengan sesama manusia. Dalam uraian kitab Imamat pasal 19 ini, hidup kudus itu harus dinyatakan lewat cara hidup kita setiap hari dalam interaksi sosial kita kepada sesama. Cara hidup itu diuraikan dalam ayat-ayat berikutnya yang menjadi uraian dari 10 hukum Taurat itu. Untuk lebih jelasnya diperintahkan di sana menghormati orang tua, memelihara hari Sabat, jangan berpaling kepada berhala-berhala, dan jangan membuat dewa tuangan, tetapi harus mempersembahkan korban keselamatan. Selanjutnya, pada waktu menuai hasil tanahmu, jangan kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan jangan kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Tinggalkanlah itu bagi orang miskin dan bagi orang asing. Jangan membunuh, jangan kamu berbohong, dan jangan bersumpah dusta demi nama Tuhan. Jangan memeras sesamamu dan jangan engkau merampas. Jangan kau tahan upah pekerja harian sampai esok harinya. Jangan kau kutuki orang tuli dan jangan kau taruh batu sandungan di depan orang buta. Jangan berbuat curang dalam pengadilan. Jangan pergi kian kemari menyebarkan fitnah. Jangan menuntut balas dan jangan menaruh dendam. Maka yang dituntut dalam substansi hidup kudus ini adalah perilaku-perilaku sehari-hari terhadap sesama di dalam dunia sosial kita. Hidup yang kudus adalah kehidupan yang harus menghormati dan mengasihi sesama. Jadi hidup kudus bukanlah terlihat dari penampilan-penampilan gamis dan kesalehan-kesalehan yang terlihat dalam tampilan fisik, melainkan lewat pikiran, lewat perkataan dan perbuatan, menyatakan dengan berlaku adil, mengasihi tanpa pandang bulu, dan memperjuangkan kebenaran dalam segala hal. Sekali lagi sahabatku semua, hidup kudus terlihat dari pemenuhan seluruh hukum Taurat Tuhan. Lalu apa yang menjadi motif hidup kudus ini? Ini sangat jelas disebutkan dalam nas kita hari ini. Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Panggilan untuk hidup yang kudus dengan menghormati dan mengasihi sesama adalah cerminan dari kasih dan keadilan Allah. Atau dengan kata lain, hidup kita yang kudus adalah buah dari keyakinan bahwa Tuhan Allah kita adalah Allah yang kudus. Maka panggilan untuk hidup yang kudus adalah panggilan untuk terus bertumbuh dalam persekutuan dengan Allah dan untuk memancarkan cinta kasih-Nya kepada sesama. Dari dalam diri kita tidak akan pernah menghasilkan motivasi untuk hidup kudus. Tetapi dengan tetap membangun relasi dengan Tuhan Allah lewat firman-Nya, kita akan dapat menyatakan kekudusan-Nya lewat cara hidup kita yang benar di hadapan-Nya dan di hadapan sesama. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.